Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, menurut Yesus di data itu, murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal itu dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan, Bang. Dalam konteks ini, Bang, dalam konteks ini, ya satu konteks itu, ayat ini mengenal sebagai utusan, tetapi Bang tidak cukup berhenti di situ. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Agizuma dengan ya Kristen-Kristen seperti biasa. Dan ini seru nih kaum muslimin. Begitu ngototnya Kristen ini dan luar biasa ngotot, tapi tidak tahu isi kitab itu. Tapi itulah hampir semuanya ya, Kristen itu memang tidak tahu isi kitab. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Kesembilan, kadirun otaknya tidak berfungsi. 10, kadirun anti Kristus yang berpura-pura jadi pengikut Kristus. Dah, cukup. Ayo, siapa lagi yang mau membantah kalau kalian itu anti Kristus? Silakan. Saudara Palungan, buka Karema, kita diskusi. Iya, saya mendengar aja, Bang. Abang udah capek bilanginnya nggak ngerti, nggak capek juga Abang. Saya Muslim, Bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah. Soalnya lantaran dibilangnya Tuhan, jadi Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, siapa Tuhannya nanti? Betul. Makasih Bang ya, syukran. Tinggal kita berdua. Jadi begitu saudara Putu, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Muncul lagi saudara saya ini. Selamat datang saudara Christian Jupri. Selamat datang. Ya, buka kamera Bang. Bentar ya Bang. Ya, buka kameranya biar saudara Putu Amap ini bale tunuh, bale malasah. Iya. Oke Bang, bentar. Lah kadir. Tak cekau lu. Selamat malam saudara Christian. Oke, selamat malam. Oke. Kasih. Oh. Ya, ini temanya Bang. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Bentar, saya buka Alkitab Bang ya. Iya. Lah Kadir bicara sendiri.
hidup kekal. Ngintip dia. Ada stiker mengganggu, dia ngintip dari bawah. Lucu. Jangan cepat mati ya, saudara Kadir, biar ada hiburan. Panjang umur saudara Putu. Biar jangan cepat meninggal dunia. Hidup kekal kan? Gimana? Anda yang bahas tentang hidup kekalnya atau Yesusnya? Ya, Yesusnya memberikan tiket. Jadi nggak usah susah-susah, disalib lah, keluar dari kubur lah, apa segala macam lah, dengan darahnya apa segala macam. Intinya mau hidup kekal ya dengarkan Yesus. Itu aja, sederhana. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, menurut Yesus di data itu, murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal itu dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan, Bang. Dalam konteks ini, Bang, ya satu konteks itu, ayat ini mengenal sebagai utusan, tetapi Bang tidak cukup berhenti di situ. Nah, di mana Yesus mengatakan tidak cukup berhenti di situ? Di mana? Silakan. 3:15. Supaya Silakan. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang percaya. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? dalam konteks ayat itu sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Saya menuhankan dia karena banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan dirinya Tuhan. Oh, tidak bisa. Berarti Anda tidak mengenal dia. Ini mengatur cuma Karena kan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus, Lah, mengenal Yesus. Anda kenal Yesus enggak? Cara mengenal Yesus saya tidak seperti Anda mengenal Yesus enggak? Belum Ya, mengenal. enggak, saya tanya. Anda mengenal Yesus enggak? Ayo. Mengenal. Itu pertanyaan sederhana loh. Anda mengenal Yesus enggak? Kalau Anda mengenal Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dalam satu konteks ayat itu utusan yang kamu comot itu. Kok Anda nambah-nambahin? Ini Yesus yang berkata. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu ucapan Yesus. Kamu udah belum melarang saya menggunakan Ini ucapan Yesus. Jangan Anda menambah ucapan Yesus. Jangan Anda menambah-nambahkan. Tidak boleh Anda menambah-nambahkan. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Ayo. Kamu siapa kok melarang? Syaratnya. Lu kamu siapa? Ya, enggak, ini saya tidak melarang. Ini menurut Yesus. Itu temanya tuh. Buka matamu. Tuh, menurut Yesus. Bukan menurut congormu. Bukan menurut bapakmu. Sama Yesus, ya. Menurut Yesus. Menurut Yesus yang kutanya, bukan menurut congormu itu. Kamu kulit, Bang. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu ayat itu yang kamu comot sebagai utusan. Kok comot? Ini dalil. Kau nggak percaya dalil itu? Saudara tidak percaya dalil itu? Kamu tidak percaya dalil itu? Cuma satu ayat gitu loh. Kamu comot berapa ayat? Itu yang dikenal di sana. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus. Ya, menurut Yesus, dia harus dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal, Yesus harus dikenal, bukan? Ya. Sebagai? Berdasarkan ayat yang kamu comot sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa kau menuhankan dia?
Oke, gini. Kamu bertanya kenapa saya menekan dia loh ya. Ayo, Ya. kalau saya jelaskan kamu nggak boleh mengatur saya. Ya silakan, silakan. Dan kalau saya berbicara jangan kau emosi. Ada dasarnya saya ngomong. Kalau saya mengatakan itu congormu terlalu panjang, jangan kau marah. Oh, tiba-tiba barakallah. Nah, sekarang kalau kamu telah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, terus kenapa kau tuhankan? Jawab. Apa saya tuhankan? Jawab. Perlu dijelaskan nggak? Silakan kau jelaskan. Kenapa kau tuhankan? Saya Katanya kenal Yesus. bentar. Belum dijawab nggak? Saya menuhankan Yesus Bang. Itu punya cara tersendiri berdasarkan banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan cara kami menuhankan Yesus tidak bisa kamu atur ya. Tidak bisa Silakan, kamu harus silakan. begini, harus begini, Kenapa tidak kamu bisa. menuhankan Yesus? Pertanyaan saya apa, Congor? Pertanyaan Karena saya dia apa? Tuhan. Karena dia Tuhan sehingga bisa Tuhankan. Dia harus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan sebagai Tuhan banyak ayat ya. Banyak Di mana ayatnya. itu? Di mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu di mana tertulis? Sahabat Kutina barakallah. Di mana tertulis? Di mana? Hidup Banyak kekal itu ayat adalah yang menunjuk. Iya, silakan kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan, itu di mana? Jadi kalau mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tidak harus dikasih embel-embel hidup kekal, Bang. Ya. Loh, Yesus tadi mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Gini ya. Saya tahu. Hah? Congormu. Congormu terlalu panjang. Hidup kekal itu menurut Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Berdasarkan contoh Salib. ayatmu. Di mana dalilnya? Salib. Di mana dalilnya hidup kekal percaya salib? Hah? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya aku disalib? Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah aku keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana dalilnya? Hidup kekal itu sederhana menurut Yesus. Mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Titik. Kalian itu antikristus. Kalian tidak mengenal Yesus. Paham? Oh, kamu siapa? Cuma tukang comot. Itu ayat, dalilnya. ditafsirkan seenak. Patua. Jangan kau comot-comot ayat, patua. Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku. Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Mereka orang yang percaya Yesus dong. Mereka orang percaya Yesus. Mereka Bani Israel. Bani Israel bukan Kristen. Pandai-pandaian ngarang cerita. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dengar. Yesus mengajarkan firman kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya sudah jelaskan samamu tadi pagi itu. Tadi pagi saya sudah ajarkan samamu 3 SKS itu. Masa kau tahu? Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambahin lagi jadi 2. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk selama-lamanya, supaya Tuhan yang satu-satunya ini tetap satu-satunya selama-lamanya. Paham? Comot-comot ayat, kau tambah-tambahin lagi, kau tambah-tambah Yesus Tuhan, kau yang comot ayat. Ayo dengar. Nah, silakan. Bang. Kristen, Bang. Kristen, kamu tahu tentang Yesus kan dari tulisan orang-orang Kristen. Kasihan si Kadirmu kelihatan mukanya tapi nggak bisa. Ya,
Kamu tahu Kadir, Yesus dari tulisan orang Kadir, Kristen. Mbak, Kok Kadir, ujung-ujungnya kamu Mbak. kan Kristen itu gimana? Hidup kekal itu, hidup kekal itu, hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus loh. Yang menulis kitab perjanjian baru itu yang kamu Mulai ngaco kemana-mana, mulai kayak baling-baling. Nah inilah penyesat, mulai kayak baling-baling. Mulai Anda itu antikristus, Anda tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus. Dengar saudara Kristen. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Udah Bang, udah dijawab, kok tanya lagi tuh Bang itu. Udah dijawab, tanya lagi tuh loh. Sebagai apa? Kok nangis? Iya, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan? Jika Yesus bukan Tuhan, ya di mana dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kamu tunjukkan dalil antikristusmu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah hidup kekal. Di mana tertulis Yesus katakan itu? Di mana? Ayo. Ngarang-ngarang aja. Ngarang. Ya, kamu yang ngarang Patua. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Kamu modus Bang, menyematkan hidup kekal supaya tidak ditemukan ayatnya. Di mana ayatnya? Itu kan Yesus yang mengatakan. Coba. Sekarang kamu yang baca. Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Jangan saya. Tahu itu. Coba kau baca. Coba kau baca. Artinya sudah tahu. Coba kau baca. Coba saudara baca. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai. Kamu modus Bang. Nggak bisa dia. Ya coba Yohanes 17 nomor 3. Silakan saudara tutup. Ya. Mengakui Yesus hidup kekal. Iya silakan saudara putus, silakan baca. Hidup kekal itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Itu modus buat pertanyaan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya. Silakan. Dan si Jumat, abang di bawah tolong diam dulu. Iya. Bentar. Abang di bawah diam dulu. Tidak tahu asal usul isi ayat. Alah, ngarang bebas. Kau jangan bantah dalil. Kau bantah dalilmu karena kau antikristus. Silakan saudara Putu. Lah, saya baca ya. Baca. Ya. Terus terlihat antikristus. Yohanes 14 ayat 6. Masih dibantah nanti itu. Enggak ada. Iya, akulah jalan. Kebenaran dan hidup. Terus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Nah, aku ini sebagai apa? Aku ini sebagai Bapa. Utusan. Sudah tidak ada lagi utusan. Nah, kenapa kamu menuhankan kalau dia utusan? Level tertinggi Tuhan. Yesus bukan level tertinggi. Yesus hanya jalan. Kamu yang baca dalilnya tadi. Yesus jalan atau dia tujuan? Tujuan akhir. Gepeng. Nah, inilah kalian antikristus. Kalian itu antikristus yang berpura-pura sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya yang kalian ikuti itu Kristus yang keluar dari tanah. Yang keluar dari tanah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa kalian jahat seperti ini? Karena kalian menerima tanda tersebut. Saya ulang lagi nih untuk kalian berdua.
Ya, anak-anak kecil, dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup Menurut kekal Jumat. diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sabar dulu anak kecil. Itu cuma framing ayat ke Alkitab. Saya Supaya tidak mau kelihatan framing. benar. Menurut Alah. Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul nggak? Betul nggak? Hei, anak kecil. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul tidak? Antikristusnya diam. Mengenal dirinya, ya betul. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus. Biarin aja, biar ngomong terus. Nggak malu. Nggak malu punya otak tapi nggak dipakai. Inilah kalian disebut Yesus sebagai penyesat. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lanjut. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Lanjut ayat berikut. Islam atau Kristen? Framing, Siapa yang bermujizat? Siapa yang bernubuat? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Mulai gepeng kan, inilah penyesat. Penyesat aneh kalian. Kalian itu tidak malu ditonton ribuan mata memandang. Coba. Sederhana. Sederhana. Tapi untuk membuktikan kalian itu antikristus atau bukan, cukup tema sederhana ini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus adalah utusan dari Tuhan yang satu-satunya tadi. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Paham sampai situ? Anak-anakku paham? Kamu saudaraku ini, saudara Kristen, kalau saya lihat wajah saudara ini sudah kurang lebih 70 tahun. Sudah 70 tahun kamu menuhankan sosok yang adalah utusan Tuhan. Jadi berat kau tinggalkan agamamu yang sudah lama kau anut, itu sudah mendarah daging. Tapi cobalah kamu sedikit renungkan, lembutkan hatimu. Wow. Lembutkan hatimu. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba lembutkan hatimu dulu. Silakan. Saya tidak bisa mengikuti alurmu cuma. Masalahnya Ya, kamu menurut tidak Yesus, tahu. jangan menurut saya. Menurut Yesus, jangan menurut saya. Iya, kamu tuh atas banyak akal-akalan kok. Jadi kamu tuh framing. Kok dulu. akal-akalan? Tertulis begitu di situ, kok akal-akalan? Kita bicara dengarkan. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kok terlalu jauh? Cuman satu dalil pun kau tidak bisa patahkan. Kok jauh? Dengarkan. Pada orang tua. Kok cuman mau nangis curhat? Silakan orang tua. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Cuma ya mengartikan ayat-ayat kitab kami yang sudah menyimpang dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis. Sekarang kalau begitu Anda yang jelaskan. Coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, saya diam. Silakan. Saya diam, Anda yang jelaskan. Anda kan yang punya kitab. Oke. Dengarkan dulu ya. Silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Silakan. Saya diam. Dari kemarin saya sudah tidak mau menjelaskan ayat. Tetapi saya mau
Si ular tua ini ingin menutup kebenaran. Maaf, kebenaran tidak akan pernah bisa Anda tutup dengan usia Anda yang sudah tua itu. Enggak. Anda ini ular tua yang ingin menipu. Saya menjelaskan, Anda nggak terima. Saya minta Anda menjelaskan, Anda pun tak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Anda ini adalah titisan ular tua yang tertulis di Wahyu 12 nomor 9. Setan yang dilemparkan ke bumi. Itulah Anda. Framing lagi. Oh, framing lagi. Terus kenapa Anda nggak mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu liar gitu loh. Kamu kok liar? Satu data itu Anda tidak bisa sentuh. Kenapa? Ketika Anda menjelaskannya, pasti Anda ingin merubah isinya. Coba, menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal sebagai apa? Saya jawab, setelah itu saya boleh menjelaskan nggak? Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. Ya. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang Juma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengaku Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Oke, coba puas ya Anda ya. Dan Juma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis Juma. Semua tema-tema yang dibuat Juma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen Bang. Kalau orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu yaitu seperti yang sering dikatakan Juma, anti-Kristen, anti-Kristus ya. Masakah Kristen menulis tentang tokohnya itu adalah iblis yang keluar dari kubur? Masa Kristen menulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir? Itu tidak mungkin dong Juma. Coba saya bacakan ya Juma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis Juma ya di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 Bang Juma. Ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini perhatikan Juma. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang jurap, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Ini cuma Yohanes 20, 31 ini rangkuman maksud dan tujuan kitab Perjanjian ditulis Bang. Tapi anehnya Bang, kitab Perjanjian Baru setelah Anda Bang Afida, barakallahu fikum. Destina. Yo artinya kok jadi memusuhi Kristen itu loh Bang. Itu aneh Bang. Makanya sudah. Abang ngomong sudah. Berbuih-buih tidak akan saya percaya gitu loh. Ya, sudah. Abang sudah. itu orang luar, bentar. Sudah. Orang luar melompat agar menyusup ke kitab kami. Meskipun Anda banyak hafal ayat, bagi saya itu tidak sesuatu kalau untuk kebenaran. Itu Bang ya. Jadi sudah jelas Saudara. maksud tujuan ini. Oke, udah gantian kita. Ya. Dengarkan. Ada orang tua
mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk ke sekolah SMP atau SMA, orang tua tersebut membelikan anaknya buku cetak IPA. Yang punya buku IPA itu adalah anak SMA. Dia membelinya dari uang saku yang diberikan oleh bapaknya. Siapa pemilik buku tersebut? Anak SMA. Siapa yang mengurai kemudian isi buku itu kepadanya? Guru. Bukan pemilik buku. Tapi guru itu belajar tentang isi buku itu. Maka seorang guru lebih paham daripada si pemilik buku. Inilah yang terjadi. Saudara Kristen, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan analogi saya tidak pas, pemilik buku tadi siswa atau guru? Jawab dulu. Saya ingin dengar. Siswa bukan penulis buku. Milik buku tapi bukan Saya tanya lagi, kamu juga bukan pemilik buku. Kamu hanya pembeli buku. Kamu ke Gramedia, lalu kau beli buku itu. Tapi kau tidak tahu isinya. Yang tahu isinya itu adalah sang guru, bukan pemilik buku. Jadi jangan kau menakar sakit hatimu itu dengan pemilik dan bukan pemilik. Camkan itu baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara. Kalau Anda jeli melihat Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Dalam bahasa Yunani, goneiko. Goneiko itu artinya mengenal. Ini, saya mengenal ini HP. Kalau saya mengatakan ini adalah sendal, ngotot, ini sendal. Tapi saya ngaku saya mengenal ini. Tapi saya mengatakan ini sendal. Itu berarti saya omong doang, iman buta. Anda memaksakan ini sendal, tapi Anda mengatakan saya mengenal. Giliran saya datang menjelaskan itu HP, Anda nggak percaya. Anda lebih percaya deh karena Anda punya, maka Anda mengatakan enggak, ini kan punya saya. Saya mau mengatakan ini sendal, ini kan punya saya, bukan punya Anda. Tapi saya sebagai orang yang waras tahu ini HP meskipun ini bukan punya saya, tapi punya Anda. Di dalam bahasa Yunani yang ada, ginosko, sabar dulu, dengarkan. Dalam kata ginosko, itu adalah cakupan dari pribadi Yesus yang harus dikenali oleh orang-orang Yahudi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal ginosko. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan kadar Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda mengenuhankan dia? Karena ketika ada asupan materi-materi lain, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia tidak ada manusia tanpa mengenal dia. Dialah jalan, dialah juru selamat. Itu tambahan-tambahan lain itu yang mematahkan kemudian argumen Yesus bahwa hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Titik. Adapun dia juru selamat, muaranya dia utusan Tuhan. Adapun dia Kristus, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun kemudian dia Mesias, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun dia firman yang menjadi daging, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Tak ada pekerjaan Yesus yang membatalkan kalau dia itu utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membatalkan kalau dia itu adalah bukan utusan Tuhan. Pekerjaannya, ucapannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya, semua itu membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sampai di sini paham, anak kecil? Tertawa saya. Ya silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah. Biarkan Pak Guru santai aja dulu. Ya, memang dari mindset ada sudah tercipta. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Itu masalahnya, Pak.
Kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bantah dalil saya, Bang. Mencari. Bantah dalil saya, bantah ya, bantah. Jangan curhat, bantah. Saya pakai dalil. Hidup kekal itu adalah mereka gonesko, mengenal, ginosko, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi dia punya mujizat, kenali mujizat itu sebagai utusan Tuhan. Tapi dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan itu karena dia utusan Tuhan. Tapi dia merubah kemudian orang lumpuh bisa berjalan, itu dia lakukan karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi seluruh yang Yesus lakukan, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Christian Jupri, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan, semua itu pekerjaan yang sedang kulakukan ini adalah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua pekerjaan Yesus. Bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya nih, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ucapan Yesus, ucapan sebagai utusan. Mujizat Yesus, mujizat sebagai utusan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengaku mengenal Yesus, kenapa justru Anda menuhankan dia? Ilmu dari mana itu? Silakan. Jelas ilmu dari Bible, dan tidak keluar dari Alkitab. Dan apa yang Dari Bible. disampaikan oleh Juma, Dari Bible. apa yang disampaikan Juma, dengar. Apa yang disampaikan Juma tadi benar, tetapi separuh kebenaran. Ya, karena Abang Juma masih melihat dari satu sisi keberadaan Yesus sebagai utusan, bukan ya? Jadi kami yang punya kitab, kami yang Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus sebutkan ucapan itu? ya tidak ada hidup kekalnya, tapi mengenal Yesus Tuhan ada, Pak. Nah, ini yang Hidup kekal. Anda mencari apa? Anda beragama cari apa? Hidup kekal atau bukan? Hidup kekal yang Anda cari kan? Betul. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal? Mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Nah, inilah makanya saya panggil Anda anak-anak kecil. Cuma ngatur Di mana orang lain. dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus katakan itu? Jadi hidup kekal itu Abang untuk menyematkan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya, cukup. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau Yesus adalah Mana dalilnya? Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya pribadi sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Berarti Anda tidak mengenalnya. Jangan mengarani orang tidak sama. Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya Tuhan, berarti Anda begini. Anda tidak mengenalnya berarti. Berarti kamu ilmu kurang lengkap. Justru kamu, Pak. Oke, kalau begitu mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Jangan minta dalil, minta yang tidak ada ayatnya, Pak. Ya tidak ada dalilnya. Ya, mesti baca saja, bukan berarti salah, Bang. Karena banyak ayat yang menunjukkan Yesusnya itu. yang mengatakan. Anda percaya kepada Yesus atau tidak? Percaya. Nah, menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, kalau mengenal sebagai Tuhan banyak ayat, Bang.
Misalkan. Iya, silakan Anda tunjukkan satu data saja di mana itu. Silakan. Ya. Hmm. Misalkan ya dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Mengenal Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu syarat hidup kekal atau bukan? Ya, syarat hidup kekalnya di banyak ayat lain, Bang. Dan tidak harus di. Yang saya tanya ini, kalau Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30 adalah mengenal Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ucapan Yesus itu, Bang, ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu ucapan seorang utusan. Coba, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya yang ada itu adalah hidup kekal. Hayo, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, Bapa senantiasa menyertai aku. Dengar, Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi berbicara mengenai hakikat, Yesus mengakui aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Itu kalau berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai misi pengajaran, aku dan Bapa adalah satu. Itu betul. Sekarang saya tanya, Bang. Kan saya mau menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Anda bantah. Ya, karena Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan. Ya, Anda menggunakan label hidup kekal. Ya. Lah, kata Yesus, Anda cari apa sebenarnya? Dalam hidup ini Anda cari apa? Hidup kekal kan? Syarat memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Hidup kekal. Ya. Cara memperoleh hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Sudah dijawab, kok tanya lagi. Lah, sebagai apa menurut Yesus? Anda kan tidak menjawab. Anda menunjukkan Yohanes 10 nomor 30, itu bukan syarat hidup kekal. Kalau dari comot satu ayat, Anda sudah mencomot Yohanes 10 nomor 30, tapi nggak mampu membantu Anda. Nggak mampu, kasihan Anda. Untuk memberikan label hidup kekal. Sekarang saya tanya begini. Silakan. Apakah ada ayat? Apakah ada ayat? Iya. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, itu tidak memperoleh hidup kekal. Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Tanya, Bang. Itu ayatnya. Gini loh, Bang. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya tadi. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya. Ketika saya mau menunjukkan Yesus adalah Tuhan, kan Anda membantah. Yes. Dengan alasan tidak ada label hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Karena saya tanya, apakah ada ayat? Ada. Jika mengenal Yesus adalah Tuhan tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Ada. Ingat loh, Bang. Iya, saya ngerti pertanyaan Anda. Anda belum bertanya aja, saya sudah tahu. Apakah ada ayat? Kalau mengenal Yesus bukan Tuhan, tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Mana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3. Membolak-balik itu, Bang. Lah, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Enggak cocok. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Dengar. Makanya saya bertanya sama Anda. Makanya saya bertanya. Dengar. Kalimatnya enggak cocok. Ayo. Dengar. Kalimatnya enggak cocok, Bang. Hidup kekal itu, dengar dulu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sudah lah, Bang, kamu cari ayat yang sesuai dengan. Ya ampun. Mana dalilnya? Anda minta mana dalilnya? Hidup kekal itu tidak diperoleh kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yang tadi.
Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan, Pak. Itu namanya Kalau canon. satu-satunya Tuhan, dengar. Kalau satu-satunya Tuhan, Yesus tidak ikut. Karena cuma satu. Kalau Yesus juga ikut, berarti ada dua. Kan cuma satu-satunya hidup kekal. Kapan dia berubah menjadi dua, berarti orang tidak dapat hidup kekal. Harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa saya ngangkat tema ini? Supaya Anda melembutkan hati Anda untuk sadar bahwa Anda ini adalah anti Yesus, anti Kristus. Silakan Anda menolak. Saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan. Silakan Anda tertawa. Toh besok Anda akan dikubur, Anda akan dihakimi. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan hal ini, meskipun sederhana, tapi itu adalah kuburan yang mematikan bagi Kristen. Hidup kekal dipilih dari Yesus, bukan dari omongan Juma. Ya, itu dari Yesus, Bang. Untuk closing statementnya begini. Silakan. Jadi kesimpulannya, Bang, ya. Iya. Banyak tema-tema yang dibuat oleh Bang Juma itu muaranya, Bang, ya. Muaranya, kesimpulannya adalah sudah menyimpang. Silakan Anda mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, sudah menyimpang dari maksud dan tujuan dari kitab Injil itu ditulis, ya, Bang, ya. Silakan. Penulis kitab Injil adalah orang-orang Kristen. Tapi Silakan. Juma memojokkan Kristen melalui kitab itu. Karena Kristen tidak tahu isi kitabnya. Bahwa tidak ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma. Saya minta tadi, ya, tidak ada bukti dalil. Jujur saja, Bang Juma, kalau saya berpolemik dengan ayat-ayat, memang kadang-kadang agak susah untuk menjelaskan. Tetapi saya lebih senang menjelaskan dasar ayat itu sendiri, asal-usul ayat itu, ya. Tuh, ya. Jadi kalau saya jelaskan seperti apapun, Bang Juma pasti nolak kok. Karena Bang Juma sudah punya mindset tersendiri. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, pokoknya Yesus bukan Tuhan. Kristen itu anti-Kristus lah itu. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai, ya terserah menurut Abang. ya, ketepak. Itu namanya Anda ditampar sama Bible sendiri. Silakan istirahat. Silakan Anda renungkan, Anda turun, renungkan, minum air putih, Anda istirahat. Mudah-mudahan otak Anda itu bisa sembuh, penyakit Anda bisa sembuh, penyakit hati Anda bisa sembuh, hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sampai otak Anda bisa berfungsi dengan baik, sampai Anda bisa menerawang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya tidak butuh Juma di dalam. Ya udah, silakan Bang, silakan Anda istirahat, Bang, silakan. Ya. Anda istirahat, Anda renungkan perkataan saya, silakan Anda. Kalau Anda tidak mau merenungkan perkataan saya, perkataan Yesus, kalau Anda juga tidak mau dua-duanya, ya Anda silakan aja. Saya tidak maksa. Silakan saudara Manurung Doba. Giliran Anda, silakan. Nah, demikian tadi kamu ini mana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa mereka ngotot, tapi ngototnya tidak berdasar gitu. Semua yang disampaikan hanya retorika, ya, mencela-cela, memaki-maki, menghina-hina. Itulah Kristen. Ketika berdebat, keilmuan tak ada, namun merasa pandai, merasa pintar, ya. Dan memang Kristen ini orangnya sudah tua, ya, tapi bahwa premis-premis yang dibawanya itu hanyalah fitnah. Ketika diuraikan dari apa yang tertulis di dalam kitab mereka, ya, mereka dia hanya memutar-mutarkan lidahnya. Tapi ketika disuruh menjelaskan, dia sendiri pun tidak mampu untuk menjelaskan, tapi mengatakan
bahwasanya Debater Muslim itu mencomot-comot ayat dan menyimpulkan sendiri, memereteli ayat-ayat. Padahal mereka sendiri kalaupun berdebat ya begitu sama ya, loncat-loncat, dan itu pun tidak nyambung, kadang tidak masuk ke substansi ya pembahasan. Itulah Kristen. Tapi mereka PD-nya bukan main, bikin kita tertawa kadang. Tapi ya itulah, orang-orang kafir ini memang syarat wajibnya mesti bodoh sampai mati, sehingga apa yang disampaikannya pun hanyalah kebodohan yang nampak oleh mata, bahwasanya ini tadi semua Kristen ketika berdebat mereka hanya pamer kebodohan, pamer ketidaktahuan, tapi merasa pintar. Nah itulah Kristen. Jadi kita ya memang mesti kadang maklum, tapi kita beritahu pun mereka tuh mengingkari, itu yang bikin kadang-kadang aneh gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bidusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله